Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 521, Strategi Baru. Boom, bang. Malam yang seharusnya diam, bukannya diam, sangat hidup. Di bawah langit, sekelompok tokoh serigala sedang melarikan diri. Mereka, tentu saja, adalah keluarga roh berdarah yang berlari untuk menyelamatkan tambang Lingxi. Mereka pada awalnya diselamatkan, tetapi mereka dikalahkan. Mereka tidak memelihara tambang Lingxi, dan menderita kerugian besar. Di belakangnya, orang-orang kuat Yan Huang berteriak dan menjerit. Namun, mereka hanya mengejar 20 atau 30 mil, menghentikan tubuh mereka, berbalik dan kembali ke tambang Lingxi. Cepat, mereka akan datang lagi. Zhong Jiang pertama kali memasuki tambang Lingxi. Kekuatan keluarga roh darah lebih dari itu. Tentara yang sebenarnya mungkin sudah di jalan. Saya tahu ini dengan sangat jelas, keluh Hong Chen Sui. Saya telah membaca terlalu banyak informasi tentang keluarga roh darah tahun ini. Nenek moyang keluarga roh darah jelas di atas saya. Jika dia masuk, dia akan ini adalah pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, semakin cepat semakin baik, dan dalam seperempat jam, semua dievakuasi. Nenek moyang Su juga berkata, macan dan naga yang meringkuk di tanah Xuanzu memiliki banyak kekuatan misterius. Ini sesederhana pertempuran yang sulit. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menunggu seluruh pasukan berada di sini. Akibatnya, kerumunan kembali memasuki tambang Lingxi. Terpisah, tampilkan. Terpisah, tampilkan. Segera setelah itu, mereka mendengar suara-suara seperti itu satu demi satu, dan kerumunan orang mengembun satu demi satu, dan jumlah orang yang merampok biji batu roh meningkat pada suatu waktu lebih dari 10 kali. Itu adalah Ye Chen, tapi dia tidak masuk. Saat ini dia sedang melakukan kegiatan yang tak terlihat itu. Di luar tambang Lingxi, dia meraba-raba. Kecuali bayinya, itu adalah mayat orang-orang yang kuat dalam keluarga roh darah. Yang terlemah adalah langit dan langit. Mereka diambil satu persatu olehnya. Dia mengumpulkan mayat-mayat ini, secara alami untuk tujuan memperbaiki Yin dan jenderal-jenderal yang sekarat. Jika pasukan seperti itu harus diciptakan, kekuatan Yan dan Huang akan meningkat pesat, dan penyebab penyatuan akan jauh lebih sederhana. Setelah melakukan ini, Ye Chen berdiri di pintu masuk tambang Lingxi. Mata Xianlun terbuka sedikit, menatap ke empat sisi. Begitu ada sesuatu yang tidak normal, dia akan mengirim pesan ke Zhong Jiang dan yang lainnya. Waktu berlalu setiap menit. Di tambang Lingxi, sekelompok orang kuat masih menjarah, karena tambang Lingxi benar-benar terlalu besar, bahkan sekarang, mereka belum menyelesaikannya. Mundur. Ye Chen, yang menjaga pintu, masuk tanpa tahu kapan. Dikatakan bahwa semua orang tidak mau, dan berbalik dan mundur, dan tidak lupa untuk menaruh balok biji batu roh ke dalam kantong penyimpanan sebelum pergi. Ketika mereka tiba di tambang Lingxi, semua orang mengerutkan kening. Untuk pertempuran besar seperti itu, daya tarik keluarga roh darah ini umumnya tidak kuat. Zhong Jiang menatap timur, tetapi saat dia berada jauh, dia masih bisa melihat awan bergulir, membunuh, dan akurat. Surga sedang duduk. Keluarga kuno yang mengembun darah ini tidak pernah bisa diremehkan. Hong Chen Sui memandang ke barat, tempat kekosongan itu meledak, dan tampaknya ada ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang, pembunuh, dan langit kuasi. Meskipun aku sangat enggan untuk pergi sekarang, situasinya lebih baik daripada manusia. Nenek moyang keluarga Su melihat ke utara dan melihat pria saleh itu terbang melintasi langit, dan tidak bisa menahan nafas. Sudah cukup untuk mengambil 7 atau 8 dari 10. Ye Chen tersenyum dan melihat ke selatan, tempat pertempuran terbesar, dan dari kejauhan, seluruh laut berguling, sepertinya darah. Pasukan keluarga roh ada di sini, dan leluhur darah harus ada di dalamnya, kalau tidak, tidak akan ada medan atmosfer seperti itu. Flash orang. Dengan gelombang besar Ye Chen, yang pertama memasuki ruang. Kemudian, mereka juga memasuki ruang kosong satu demi satu dan pergi ke sini dengan bantuan saluran ruang angkasa yang telah lama terbentuk. Dalam 3 menit setelah mereka pergi, lelaki kuat kuartet itu terbunuh, tetapi dia melihat dunia yang tertimpa bencana. Siapa itu?
Nenek moyang berdarah menghancurkan langit dengan kemarahan dan pembunuhan mengerikan, menyebabkan dunia membentuk es berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah menggunakan arai teleportasi untuk kembali ke Yan Huang. Tutup gerbang gunung, buka pesona penjaga, dan sempurnakan batu roh. Ye Chen baru saja mengeluarkan 3 perintah ini. Kemudian, semua orang melambaikan tangan mereka, dan mengambil batu roh dan biji yang diambil, dan menumpuknya ke gunung. Biji ini bukan batu roh asli, mereka harus menyingkirkan kotoran untuk menjadi batu roh asli. Namun, ini juga terjadi. Kuantitasnya sangat besar. Orang-orang kuning yang hangus menelan air liur satu per satu. Akibatnya, Yan Huang segera sibuk, dan setiap wajah penuh cahaya musim semi, memoles sepotong batu roh nakal. Ah! Selain itu, Yan Huang Si berteriak. Sedini hari ketika salju debu merah datang ke Yan Huang, Ye Chen diam-diam memberinya perintah, yaitu, untuk mengetahui bahwa pasukan utama ditanam di dalam Yan Huang. Sebagai organisasi intelijen terbesar, Hong Chen Sue memang memenuhi harapan Ye Chen. Hanya dalam 1 hari, semua kekuatan utama ditanam di jalur dalam Yan Huang. Hari ini, orang dalam ini tidak perlu tinggal lagi, karena Yan Huang baru saja melakukan pemungutan suara yang besar. Jika berita ini tersebar, tidak akan lama sebelum Yan Huang menjadi sasaran kritik. Kecerdasan Ren Huang sangat kuat. Mengapa Anda masih disembunyikan oleh Aula Haus Darah di bagian dalam Ren Huang hari itu? Melihat mayat, Ye Chen tidak dapat membantu melihat Hong Cheng Sui dengan ragu, Anda belum menemukannya sebelumnya. Itu muridku, Hong Chen Sui berbisik, wajahnya tak acuh. Kata-kata itu keluar tanpa bicara. Meskipun kerumunan itu tidak hadir pada saat itu, keadaan pikiran Hong Cheng Sui pada saat itu masih dapat dipahami. Dia dikandung oleh murid-muridnya sendiri, dan tidak heran dia tidak sedih. Keagungan Huang Shengzu juga direkrut, yang benar-benar masuk akal. Yah, katakan saja yang lain. Ye Chen bergegas keluar dari topik dan memandang Zhong Jiang, Hong Cheng Sui, dan leluhur keluarga Su. Kami baru saja melakukan penjualan besar. Aku tidak tahu apakah ketiga senior memiliki ide apa. Tuhan langsung mengatakan itu. Nenek moyang keluarga Su tersenyum lembut. Jika kamu punya ide, tolong beritahu mereka. Zhong Jiang dan Hong Chen Sui juga menatap Ye Chen. Kuda yang direkrut, Ye Chen hanya mengucapkan 4 kata. Merekrut kuda, ini setetes. Ye Chen tersenyum dan berkata, kami tidak hanya ingin menerima laut, tetapi juga merekrut tentara untuk membeli kuda, begitu banyak batu spiritual, kekayaan yang sangat besar, ini adalah ibu kota Yan Huang saya, dan tujuan kami adalah mereka yang telah dilakukan oleh pasukan besar sepanjang tahun. Keluarga-keluarga kecil yang tertindas mungkin tidak memiliki pengaruh yang kuat, tetapi jumlah yang besar juga cukup menakutkan. Jika mereka digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Saya pikir selama kondisi kita cukup menarik, akan ada hasil yang tidak terduga. Aku bisa membantu. Nenek moyang keluarga Su meminta bantuan, dan tersenyum sedikit canggung. Meskipun keluarga Su saya tidak lemah, itu juga menjadi target penindasan sepanjang tahun. Ini sama sulitnya dengan keluarga Su saya. Saya maju untuk menarik, dan dengan popularitas Yan Huang, itu tidak akan sesulit yang saya kira. Aku juga bisa membantu, Hong Chen Sui berbisik, meskipun kekuatan utama Dacu rumit, mereka tidak dapat lepas dari kecerdasan Ren Huang. Yang mana diganggu dan mana yang ditindas, sangat jelas. Jadi, memang begitu. Ye Chen tersenyum. Senior Zhong Xiao bertanggung jawab untuk memeriksa keluarga-keluarga itu. Senior Su, kamu selalu bekerja keras. Kamu datang untuk bernegosiasi dan mendapatkan sedekat mungkin. Yang dibutuhkan Yan Huang sekarang adalah sebanyak mungkin. Untuk mengatasi penindasan kekuatan besar di masa depan. Chapter 522, Yin Ming akan mati, menjadi. Setelah strategi dirumuskan, seluruh Yan Huang sibuk dan penuh energi. Sebagai murid yang lemah, ia berkonsentrasi pada ekstraksi batu roh. Sementara menyempurnakan batu roh, ia juga dapat meredam elemen sejati dalam tubuh, dan melayani 2 tujuan. Para tetua yang mengolah diri mereka mengkhususkan diri dalam pembangunan formasi hukum, formasi pertempuran, formasi defensif, dan pesona wali, semua dalam tanggung jawab mereka. Adapun banyak tetua yang dipimpin oleh keluarga Su, yang paling sibuk, nenek moyang keluarga Su pergi dari tangan mereka sendiri, berkeliaran di antara pasukan utama, dan menarik beberapa keluarga lemah yang mencari aliansi untuk Yan dan Huang.
Ren Huang Shengzu Debu dan Salju Merah berkomitmen untuk rekonstruksi jaringan intelijen Ren Huang dengan pemulihan bertahap dari jaringan informasi. Berita tentang pasukan utama Dacu sering datang, sehingga Yan Huang dapat dengan jelas memahami kekuatan utama Dacu. Ren. Semuanya berjalan dengan metodis. Ye Chen, penguasa Yan dan Huang, tidak menganggur saat ini. Pintu dunia kecil ruang telah sepenuhnya ditutup olehnya, dan pada saat ini, ia fokus pada pemurnian kutukan orang mati. Dari kutukan kematian Yin Yin sebelumnya, Ye Chen menangkap jejak jiwa di dalam dirinya, dan dia tahu metode kutukan-kutukan. Yang disebut pemurnian mantra, yang satu menyempurnakan mantra, yang lain menarik jiwa, dan tiga lainnya adalah tanda-tandanya. Meskipun langkah-langkah ini tampak sederhana, pemurnian di dalamnya tidak membosankan biasa, dan pemurnian setiap kutukan tidak kurang dari memurnikan roh beruntai 5. Pada saat ini, lebih dari selusin jenis bahan aneh telah ditangguhkan di udara, dibungkus dengan api peri Ye Chen, dan terus-menerus kompatibel. Pembagian jumlah di dalamnya juga sangat ketat. Ini adalah proses yang panjang, hanya langkah pertama untuk memperbaiki kutukan, butuh beberapa jam. Waktu berlalu perlahan. Selama 3 hari penuh, Ye Chen belum pernah melangkah keluar dari pintu dunia kecil ruang. Namun, selama 3 hari terakhir, Yan Huang telah menerima kabar baik. Batu roh yang dibawa kembali terlebih dahulu telah sepenuhnya disempurnakan menjadi batu roh dengan upaya banyak murid dan orang tua Yan Huang. Lalu ada kesuksesan nenek moyang keluarga Su. Hanya 3 hari kemudian, ada 4 keluarga lemah yang bergabung dengan Yan Huang. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik kuasi celestial dalam keluarga ini, masih ada sedikit kekuatan kuat di Nine Heavenly Sky. Boom! Di malam hari, dengan suara gemuruh yang mengerikan, Lingshan yang luar biasa terkondensasi keluar. Ini adalah hasil dari upaya bersama Yan Huang selama beberapa hari. Ini adalah rumah dari keluarga-keluarga yang bergabung dengan Yan Huang. Terhubung dengan beberapa gunung Yanshan. Ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Seiring waktu berlalu, itu adalah 3 hari lagi. Di pagi hari, Yan Huang memulai hari yang sibuk, dan para murid berjalan keluar dari Dongfu, duduk di atas awan atau duduk di atas batu giok, menyerap energi murni antara langit dan bumi. Dan para penatua mulai berkumpul lagi, baik untuk membicarakan klasik Konfusianisme, atau untuk mengajar murid-murid mereka, atau untuk pergi ke pembangunan lingkaran sihir, semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja, pada saat ini, lolongan panjang berdering melalui Yan Huang, tetapi datang dari gunung tempat Ye Chen berada. Su sangat tiba-tiba sehingga teriakan panjang datang, sehingga banyak murid dan penatua begitu terkejut sehingga mereka tidak bisa membantu konvergen menuju gunung spiritual di mana Ye Chen berada. Tuhan tidak keluar selama beberapa hari, tidak ada yang akan terjadi. Beberapa murid bergumam, ini Yan Huang, apa yang bisa terjadi? Teriakan itu, kebocoran sisi yang mendominasi, inspeksi visual, pasti ada sesuatu yang besar. Ye Chen tidak bisa mendengar argumen ini. Pada saat ini dia menatap cerah ke seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua ini, melihat lebih dekat, bukankah itu istana kuasi langit haus darah yang mengepung Huang Ren hari itu dan kemudian dibunuh oleh pedang Ye Chen? Pada saat ini, dia berdiri di sana seperti lembing, matanya kosong, wajahnya tidak memiliki emosi, tidak ada darah dan daging, tetapi tidak ada napas. Selain itu, permukaan tubuhnya masih tercabik oleh guntur dan kilat, serta terjalin dengan nyala api keemasan, yang sangat aneh, meskipun ia adalah mayat, ia memiliki aura langit kuasi yang kuat. Itu benar, Ye Chen berhasil. Pria kuat di Aula Haus Darah telah berhasil disempurnakan olehnya menjadi Jenderal Sekarat Yin, dan juga seorang Jenderal kuasi Tianyin Sekarat. Untuk alasan ini, Ye Chen dengan penuh pengabdian. Selama 9 hari penuh, Rao adalah darah riang dari tubuh sucinya yang kuno. Ia juga menjadi lelah dan lelah, matanya cekung, matanya merah, mulutnya sebagian besar berjanggut, dan lelaki itu tampak dekaden. Namun, upaya Ye Chen membuahkan hasil. Pada hari ke-9, ia bekerja keras, mengalami lebih dari 1 kegagalan, dan mencoba banyak metode pemurnian. Lagi pula, ia berhasil menjadikannya hantu yang mengerikan. Ya, ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dan terus berputar-putar di sekitar Yin Yin. Di tengkorak jiwa yang sekarat ini, ia menanam kutukan pengorbanan jiwanya, yang terkait erat dengannya dan dapat dikontrol dengan hatinya. Sang Master tidak pernah memerintahkan untuk menghentikan serangan, ia tidak pernah berhenti.
Yang terjadi selanjutnya adalah senjata pembunuhan, apakah itu asli atau palsu? Jadi gantung, Tuan, aku harus memberimu gelar banteng. Ye Chen masih mengerang, menyentuh dagunya. Kamu adalah hantu yang sekarat yang terbuat dari peri api dan guntur langit, bagaimana denganmu Lei Yan? Ya, nama ini sangat bagus. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, tidak lupa melirik Yin Ming setelah berbicara, seolah mencari pendapatnya. Namun, bagaimana mungkin mayat bisa memiliki kemampuan berbicara? Jika Anda tidak berbicara, itu berarti Anda setuju. Ye Chen menyeringai. Anda akan dipanggil Lei Yan di masa depan, dan kakek akan membawa Anda untuk memaksa Anda terbang. Berbicara, Ye Chen juga mengeluarkan topeng kepala hantu dari tas penyimpanan, dan menutupi wajah Lei Yan. Setelah melakukan ini, Ye Chen menyusut kembali selusin kaki, dan kemudian memutar lehernya dengan keras, darahnya naik sesuai, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan kekuatan tempur puncaknya muncul. Ayo, beri aku pukulan, dan biarkan aku melihat jalanmu, Ye. Ye Chen merentangkan tubuhnya dengan keras dan siap untuk menyesali pukulannya. Setelah mendapatkan perintah Ye Chen, Lei Yan, yang masih diam untuk saat terakhir, tiba-tiba berangkat, menginjak tanah dalam satu langkah, dan sebuah pukulan kuat menghantamnya. Melihat ini, Ye Chen tidak mundur dan bergerak maju, satu langkah ke depan, Bahuang Kuan melakukan serangan yang kuat. Bang! Dengan raungan, Ye Chen terbang turun dari ruang kecil dunia. Ah! Suara hantu yang menangis dan berlama-lama langsung terdengar di seluruh Yan Huang. Wow! Semua orang berdiri, mata mereka berbalik dengan busur indah yang ditarik oleh Ye Chen di udara. Di depan, bayangan Qian baru saja keluar dari gunung, dan dihadapkan oleh Ye Chen, yang terbang terbalik, dan memukulnya dengan kuat. Bang! Keduanya jatuh dari udara bersama dan terbanting ke tanah. Ketika semua orang datang dari segala arah, melihat pemandangan di depan mereka, mau tidak mau, dia tertelan. Jangan salahkan mereka karena ini, hanya menyalahkan Ye Chen karena memukul orang, tetapi Tuan Rakyat, debu merah dan salju. Sungguh aneh bahwa keduanya dalam posisi terlalu banyak sekarang. Ye Chen semua berbaring di tubuh Hong Chen Sui, dan tangan masih di tempat yang seharusnya tidak diletakkan. Mari kita lihat salju debu merah yang ditekan Ye Chen di bawah tubuhnya. Seluruh orang masih dalam keadaan ketidaktahuan, sehingga dia masih pusing sekarang, dan pusing bahkan tidak mencerminkan mengapa dia muncul di sini. Sangat lembut. Adegan diam pecah oleh sepatah kata dari Ye Chen, dan tangannya meraba-raba masa lembut saat ini, dan dia merasa cukup baik. Namun, ketika Venus mata penuh Ye Chen menghilang, dia tiba-tiba membeku di sana, dan menatap sudut mulutnya dengan heran, samar-samar melihat pipi yang indah itu, yang merah tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata indah Ling Che mekar dengan cepat. Jadi, untuk sesaat, dengan cara ini, mulut penonton setengah terbuka. Ye Chen, yang bereaksi, tiba-tiba bangkit dan mencibir saat dia melangkah mundur, kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Berbicara dan mundur, Ye Chen berbalik dan saya kolari. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia terjepit oleh tangan batu giok di belakangnya, dan seluruh orang itu terjepit ke gunung seperti ayam kecil. Melihat ini, orang-orang Yan Huang, terutama sekelompok orang tua yang dulunya adalah Huang Ren, tidak dapat membantu memalingkan kepala mereka. Ah! Segera, di Gunung Suci, jeritan hantu dan ratapan datang. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aku membuatmu salah paham, aku membuatmu salah paham. Bang! Boom! Terlihat samar-samar bahwa gunung itu bergetar di mana-mana, dan suara teriakan membunuh seekor babi sangat menjerit. Mendengar angka-angka di bawah ini, satu persatu diam-diam meneteskan air liur. Saya tidak tahu kapan jeritan di puncak gunung itu berangsur-angsur padam, dan semua orang melihat salju merah beterbangan, tetapi untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak keluar. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya mengalami kebakaran besar, kata Zhong Jiang sambil menghela nafas. Watak teman Zhong Xiaodao benar-benar tidak sama. Panas. Selain itu, leluhur keluarga Subatuk, dan dalam gelap, tidak ada yang bisa memprovokasi debu merah dan salju di masa depan. Bising. Saya tidak tahu berapa lama, semua orang melihat Ye Chen dengan lemas keluar dari gunung, yang ini menyengat, wajahnya bengkak, seluruh wajahnya bengkok, di seluruh tubuhnya, kecuali jejak kaki atau jejak kaki, awalnya rambut halus, seluruhnya telah menjadi kandang ayam. Melihat adegan ini, mulut semua orang berkedut keras belasan kali.
Tuhan suci. Para murid dan penatua yang telah menanggapi berlari mendekat. Jangan bicara, aku ingin diam. Dengan semua perhatian, Ye Chen terlatih-tatih mendaki gunung. Kamu orang gila, kamu biadab, Ye Chen memarahinya sepanjang jalan. Jangan biarkan Lao Su mengalahkanmu. Kamu mengalahkan Lao Su. Di masa depan, seperti halnya Tuan, aku akan mengembalikan kalian semua. Chapter 523, Kong Ming Yuandan. Sambil memarahi, Ye Chen telah melangkah ke dunia kecil ruang. Di matanya, Ye Chen melihat Melanitis berdiri di sana seperti lembing. Tidak banyak bicara, Ye Chen melangkah maju. Jika Ye Chen tidak meremehkan kekuatannya terlalu banyak, dia tidak akan terkena pukulan, dan karena ini akan ada omong kosong di baliknya. Namun, setelah ventilasi, suasana hati Ye Chen masih baik. Kengerian Lei Yan jauh melampaui harapannya. Pembunuh besar ada di tangan dan layak dikalahkan. Karena sangat menggantung, buat beberapa lagi. Ye Chen buru-buru mengumpulkan Lei Yan, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan lagi. Namun, ketika saya membukanya dan melihatnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kutukan itu habis. Sepertinya kita harus menunggu Huang Dasan mengirim materi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengeluarkan 3 obat mujarab yang dicari oleh Huang Dasan untuknya. Patung Lingdan, gulirkan tulang dan melirik kedua dan Fangling 3 berbutir 3, Ye Chen memegang dan Fangwu Fangling di tangannya. Di matanya, yang dilihatnya adalah 4 karakter besar tarian naga dan Phoenix, Kong Ming Yuandan. Kosong Yuandan, Ye Chen bergumam dan mengarahkan pandangannya pada Dan Fang, dengan hati-hati mempertimbangkan. Setelah menontonnya, mata Ye Chen tidak bisa membantu berkedip mata yang cerah, apakah ini sombong? Tidak heran Ye Chen begitu, hanya karena efektivitas Yuandan futuristik ini. Jika Anda mengambilnya, ada harapan 80% bahwa yang terkuat di dunia futuristik akan maju ke ruang kosong yang biasa-biasa saja. Ramuan ini sangat bagus, Ye Chen menyeringai ketika dia menyentuh dagunya. Segera, dia mengguncang tas penyimpanannya, dan tanaman rumput semangat dan bunga terbang keluar. Huang Dasan masih sangat andal. Ye Chen tidak hanya menemukan taring, tetapi bahkan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia disiapkan banyak. Buka. Dengan lolongan Ye Chen, tungku dan gelap diambil olehnya, dan api abadi segera ditiup ke dalamnya, terbakar, dan kemudian tanaman rumput roh dijatuhkan. Tindakan Ye Chen tidak hanya metodis, tetapi juga sangat terampil. Jiwa tingkat lokal telah membuatnya pada dasarnya tidak memiliki banyak tekanan bahkan jika dia belum memperbaiki Wen Lingdan. Boom! 3 jam kemudian, dengan dengungan tungku dan asap hitam meledak, dan alkimia pertama Ye Chen gagal. Setelah mempelajari pengalaman kegagalan pertama, Ye Chen mengorbankan api peri lagi, dan itu jauh lebih cepat daripada pemurnian pertama. Saya tidak tahu kapan dunia kecil ruang akan mulai menyebarkan aroma obat yang kuat, dan setiap kali ada jalan keluar dari ramuan, itu akan disertai dengan berbagai visi. Ubah siang dan malam, reinkarnasi. 3 hari berlalu dengan tenang. Ye Chen terbaring di tanah dengan lemah, seperti anjing mati. Ekspresinya dekaden dan lelah, dan dia tidak bisa menarik sedikit pun. Rao adalah pria berdarah, dan dia tidak bisa menahannya. Namun, hasil dari 3 hari ini masih luar biasa, 5 dandelion diproduksi, dan 5 dandelion diukir pada masing-masing. Jika Dan Chen ada di sini, dia akan terkejut, dan jiwa dari negeri itu akan membuat 5 Wen Lingdan. Anda harus tahu betapa sulitnya membuat Wen Lingdan, dan kompleksitasnya lebih dari puluhan kali lebih banyak daripada For Ling Ling, tetapi Ye Chen begitu kuat. Jika jiwa maju ke surga, itu tidak cukup. Astaga! Tapi sekali lagi, dia adalah Dan Seng. Aku benar-benar minta maaf untuk gelar ini jika dia tidak memiliki keterampilan. Adapun untuk memperbaiki jiwa dan Zu Dragon-nya di lautan Tuhan juga berkontribusi banyak. Jiwa naga dan Zu telah membantunya menahan sebagian dari tekanan. Dengan cara ini, Yan Huang akan memiliki 5 orang yang lebih kuat di 9 surga-surga. Memegang 5 Wuling Lingdan, Ye Chen tersenyum nyaman. Jika ada 1 dalam sehari, itu akan menjadi surga ke-9 yang kosong. Ye Chen mulai menghitung dengan jarinya, semakin matanya menjadi lebih cerah. Namun, ketika memikirkan tentang rumput spiritual yang diperlukan untuk alkimia, dia tidak bisa menahan batuk, dan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin sulit menemukan rumput spiritual Wen Lingdan? Ini semua pekerjaan yang tidak berguna. Ling Chao, Ling Chao, Ling Chao.
Ye Chen mulai menatap pintu gerbang ruang angkasa, berharap bahwa Huang Dasan bisa datang di saat berikutnya, dan kembali dengan alkimia. Sepertinya aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Ye Chen mengangkat tangannya, bersandar pada pohon buah spiritual, dan segera tertidur. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Zhong Jiang, yang sedang duduk bersila di sebuah istana di Yanhuang, membuka matanya, tersenyum pada Hong Chen Sue yang baru saja masuk, tersenyum, kakak dan adik, apakah Anda mencari sesuatu? Nancu mengirim informasi, tapi aku tidak tahu apakah aku harus memberitahu Ye Chen. Hong Chen Sue berjalan perlahan. Informasi apa? Beritahu aku sesuatu. 2 bulan lalu, Heng Yuezong yang Dingtian mengundurkan diri dari posisi Heng Yue dan meninggalkan Heng Yue. Hong Chen Sue perlahan berkata, setelah dia, banyak tetua Heng Yuezong meninggalkan Heng Yuezong sebentar-sebentar. Selain itu, banyak murid seperti Liu Yi dan Ni Feng juga meninggalkan satu demi satu. Baceng karena Yin Ziping, faksi yang Dingtian seharusnya dikeluarkan. Zhong Jiang mengerang dan memandang Hong Chen Sue lagi, tapi tidak apa-apa. Pergi dan pergi. Apa yang tidak bisa memberitahu Ye Chen? Ya, pertanyaannya adalah saudara mana yang tidak sesederhana itu? Oh. Setelah Yang Dingtian pergi, mereka terus dikejar oleh orang kuat misterius, kata Hong Chen Sue, dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Zhong Jiang. Zhong Jiang mengerutkan kening, mengambil Yujian, dan menghancurkannya dengan klik, dan kemudian sepotong informasi diatur di udara dalam bentuk teks. Heng Yue Zhong Chulinger diburu dan keberadaannya tidak diketahui. Heng Yue Zhong Hua dimasukkan ke dalam kandang anjing, terkena sinar matahari selama 9 hari 9 malam, dan dilemparkan ke lautan mayat. Heng Yue Zhong Huo Teng terganggu oleh kaki dan tangannya. Heng Yue Zhong Xieyun digali matanya dan dilemparkan ke hutan monster. Sungai besar Heng Yue Zhong dipakukan ke tebing Wanggu oleh tombak. Heng Yue Zhong yang Dingtian menembus dadanya dengan tombak dan hilang. Heng Yue Zhong Feng tidak memiliki jejak, dan satu lengan terputus dengan satu pedang. Heng Yue Zhong Dao Xuan Zhenren ditembakkan melalui mata kirinya dengan panah, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Heng Yue Zhong Su Fu dihapus dan tubuhnya diperbaiki sebagai. Zhong Jiang tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Dia menyapu tangannya pada informasi itu dan memandang Hong Chen Sue, kamu mengatakan orang misterius yang misterius, apa asal-usul mereka? Penjara darah. Penjara darah. Kekuatan macam apa ini dan bagaimana itu belum pernah terdengar. Itu dibentuk oleh tuan rumah Heng Yue Zhong Yin Ziping. Hong Chen Sue berkata, setelah Yang Dingtian pergi, Yin Ziping melakukan pengajaran atas namanya. Setelah itu, dia tidak tahu di mana harus mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan membentuk penjara darah. Selain penjara darah, Sekte Zhengyang, King Yunzong, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang di Beichuan pada dasarnya juga berpartisipasi dalam mengejar Yang Dingtian. Setelah mengatakan itu, Hong Chen Sue memandang Zhong Jiang, saudaraku, maukah Anda memberitahu Ye Chen tentang ini? Menekannya. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Dengan temperamennya, dia pasti akan membunuh Nancu setelah mengetahuinya. Begitu banyak kekuatan, begitu banyak orang kuat, dengan kekuatan Yan Huang saat ini, pergi. Ini sama saja dengan kematian. Chapter 524, Seseorang Menungguku. Tuan Suci, orang-orang dari keluarga Tianzong datang. Di pagi hari, ketika Ye Chen masih tidur, suara seperti itu datang dari luar. Setelah mendengar itu, mata Ye Chen cerah, dan dia melompat dan melompat. Nima, harapan untuk bintang-bintang dan bulan, aku akhirnya berharap untukmu, jadi aku sangat pahit. Melangkah keluar dari ruang kecil dalam 3 atau 2 langkah, Ye Chen datang ke loteng gunung secepat mungkin. Pada saat ini, puncak gunung itu penuh dengan siluet, dan 2 baris berdiri rapi di luar loteng, yang terlemah adalah 5 langit surga dan bumi. Sebelumnya, Ye Chen mengeluarkan perintah. Jika keluarga Tianzong datang, mereka tidak boleh mengabaikan untuk menghibur mereka dengan sopan santun tertinggi, dan mereka juga menghargai keluarga Tianzong. Tuan Suci, Ye Chen baru saja jatuh, dan 2 baris orang memberi hormat. Menunggu di sini. Ye Chen melambaikan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah ke loteng, karena dia tahu bahwa negosiasi ini jauh lebih sulit daripada yang dengan keluarga Su. Tianzong keluarga itu bukan keluarga kecil biasa. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria muda berkulit putih, dengan dewa-dewa yang berlimpah seperti batu giok dan temperamen anggun. Pada saat ini, dia santai menyeruput teh,
dan mendengus dengan hati-hati, tapi itu bukan Ling Hao, peringkat ke-51 dalam daftar Great Chu Fengyun. Adapun yang lainnya, Ye Chen meliriknya, dan merasa gatal. Itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah piton, dengan wajah terawat, dengan wajah berkontur, sepasang pedang dan alis berdiri tegak, berdiri, menunjukkan gaya pendahulunya, yang paling penting adalah napasnya, abnormal keagungan adalah yang terkuat di dunia nyata 9 surga. Alasan mengapa tangan Ye Chen gatal adalah karena pria parubaya ini adalah Mo San. Ya, itu Mo San pernah diikat. Yan Huang Shengzu, jangan datang ke sini. Di sini, Ling Hao telah berdiri, dan itu adalah hadiah untuk tunduk pada Ye Chen. Jangan dinginkan aku, Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Yang mengatakan, Lord Yan Huang, etiket ini tidak dapat dibingungkan. Yang Huang, Tuan, aku telah banyak tersinggung sebelumnya, dan aku masih ingin melihat Haihan. Di sini, Mo San tidak bisa membantu tetapi membungkuk hadiah, tetapi sedikit malu. Dia terlalu gegabah dan mengikat dermawan yang menyelamatkan King Yun. Sebuah lelucon besar, tetapi juga karena kecerobohannya bahwa keluarga Tianzong terhindar dari bencana karena Ye Chen. Para pendahulu tidak bisa hanya membicarakannya, mereka masih akan menantikan cinta mereka. Ye Chen sudah duduk dan memandang keduanya dengan tersenyum. Dua orang, jangan bicara omong kosong, langsung ke topik. Tidak peduli apapun tanpa membicarakannya, tetaplah bersama Yan Huang hari ini dan biarkan aku melakukan yang terbaik untuk pemiliknya. Itu baik untuk mengatakan. Ling Hao dengan lembut mengguncang kipas lipat. Susi mengalami pengalaman gua. Dia menjadi tenang dan banyak dikendalikan. Pengganti masa depan keluarga Tianzong ini sudah memiliki temperamen superior. Jika tidak, mereka berbicara tentang satu sama lain dan berbicara satu sama lain dengan tawa pada saat terakhir. Pada saat ini, satu persatu, mereka dalam kondisi baik. Hubungan manusia di meja perundingan jelas tidak baik. Kedua belah pihak tidak punya niat untuk bermain kartu emosional. Karena itu, maka aku tidak akan berbelok dan menyapu klaksonku, dan kuharap aku memaafkan kata-kataku yang tak tertahankan. Ye Chen sangat lugas, tersenyum pada keduanya, aku tidak tahu apakah keduanya datang kali ini untuk membentuk aliansi denganku. Masalahnya masih tentang bergabung dengan Yan Huang. Itu tergantung pada seberapa tulus Anda Yan Huang. Ling Hao menyesap teh. Tapi aku tidak tahu, kondisi apa yang harus dimiliki keluarga Tianzongmu untuk bergabung dengan Yan Huang. Katakan apa yang kau bisa, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Ye Chen juga menyesap teh, dan adegan itu begitu serius sehingga Ye Chen tidak berani peduli. Hanya ada satu syarat, yaitu, Tuan Yan Huang, Anda, menjadi menantu dari keluarga Tianzong saya. Hah. Begitu kata-kata Ling Hao jatuh, Ye Chen baru saja menuangkan teh ke mulutnya, dan kepalanya menyemprot wajah Mo San. Perempuan. Menantu. Ye Chen menggerakkan mulutnya dengan keras, dan wajahnya menjadi sangat indah dalam sekejap, tidak pernah berpikir bahwa keluarga Tianzong akan mengusulkan kondisi seperti itu. Biarkan keluargaku Tianzong bergabung dengan Yan Huang, satu-satunya syaratnya adalah ini. Mo San tidak terganggu karena Ye Chen menyemprot wajahnya, tetapi dia dengan tenang menyeka wajahnya dan memandang Ye Chen, aku tidak tahu Yan Huang apa idenya. Bagaimana dengan itu? Wajah Ye Chen sangat indah. Dia tidak pernah berpikir bahwa negosiasi dengan keluarga Tianzong adalah hal yang sederhana, dan dia selalu berpikir bahwa keluarga Tianzong akan meminta batu spiritual dan kekuatan magis, bahkan jika itu adalah untuk membagi wilayah itu, tetapi dia ingin mematahkan kepalanya. Keluarga Chuzong bahkan mengusulkan kondisi seperti itu. Jika negosiasi ini adalah pertempuran, dia akan tertangkap basah oleh keluarga Tianzong begitu dia muncul. Saya punya seorang bibi muda bernama Chu Lingyu, yang dimeteraikan oleh leluhur 100 tahun yang lalu. Jika Tuan Huang Yan setuju, dia akan menjadi orang yang akan kamu nikahi. Melihat ekspresi Ye Chen luar biasa, Ling Hao lagi. Seteguk teh, jika kamu berjanji sekarang, kamu adalah pamanku. Setelah mendengar ini, Rao tidak dapat membantu tetapi menggerakkan bibirnya, dan hanya beberapa kata yang dibuat dalam negosiasi ini. Ini adalah keponakan tambahan. Di loteng, ada saat hening. Wajah Ye Chen masih sangat indah. Anda dapat membicarakannya jika Anda ingin rahasia batu roh, atau pengaruh wilayah, Anda dapat membahasnya, tetapi itu benar-benar membuatnya sakit kepala. Benar saja, negosiasi dengan keluarga Tianzong tidak mudah dipikirkan.
Di seberang, Ling Hao dan Mo San masih menatap Ye Chen, nampaknya menunggu Ye Chen untuk menjawab. Keke. Untuk waktu yang lama, Ye Chen hanya batuk. Saya berkata, keluarga Tianzong Anda tidak mengikuti rutinitas. Anda dan saya mengerti dengan sangat baik bahwa apa yang disebut perkawinan politik tidak benar-benar masuk akal. Tapi ini adalah kondisi yang diberikan oleh leluhur. Ling Hao mengangkat bahu tak berdaya. Jika Anda ingin keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang, ini adalah satu-satunya syarat. Apa artinya Yan Huang Holy Lord? Ye Chen menggosok alisnya, kamu baru saja mengatakan bahwa bibimu masih di bawah meterai. Setidaknya untuk sekarang. Kalau begitu maksudmu keduanya menikah, sebagai pahlawan, dan dia masih tidak tahu. Semuanya dimaksud oleh senior dari Chu Changzong. Ye Chen ragu-ragu menatap Ling Hao. Kamu bisa mengatakan itu. Hari itu keluarga sangat yakin bahwa bibimu akan menjanjikan hal keluarga ini. Pada titik ini, leluhur saya memiliki keprihatinan mereka sendiri. Kuncinya adalah makna dari Lord Yan Huang. Ling Hao mengguncang kipas lipat sedikit dan tersenyum sedikit. Aku ingin tahu, Ye Chen tersenyum pada Ling Hao, ada begitu banyak wanita dari keluarga yang sama di keluarga Tianzong, mengapa memilih bibimu Chu Lingyu untuk menikah denganku, dan dia masih di bawah meterai? Mengenai pertanyaan Ye Chen, Ling Hao hanya tersenyum sedikit, kamu dan aku mengerti bahwa aku menunggu para biarawan. Perbedaan yang disebut dalam generasi tidak masalah. Alasan mengapa aku memilih bibiku untuk menikahi saudara Qin adalah karena darahnya, itu tidak layak. Aku mengerti. Ye Chen mendesis. Tapi aku tidak tahu apakah Tuan Yan Huang dapat membuat keputusan. Mo San di sampingnya bertanya. Di sisi Mo San, Ling Hao juga melemparkan pandangannya. Dapat dilihat bahwa mata di mata kedua pria adalah tampilan harapan. Tampaknya mereka juga berharap bahwa pernikahan yang dipilih oleh leluhur Tianzong dapat mencapai Ye Chen dan Chu Lingyu. Namun, di bawah harapan keduanya, Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil sedikit tersenyum. Melihat ini, Ling Hao dan Mo San sedikit mengernyit. Terima kasih atas cintamu, dan terima kasih keluarga Tianzong atas bantuanmu. Ye Chen tersenyum sedikit, meskipun aku sangat berharap bahwa keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang, aku tidak bisa menyetujui masalah keluarga ini. Bukankah Yan Huang Tuhan berpikir bahwa bibiku layak untukmu? Ling Hao menatap Ye Chen. Alam tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, berdiri sedikit, memandang ke kekosongan ke selatan, dan tersenyum lembut, pada akhirnya, seseorang menungguku. Pada titik ini, Ling Hao dan Mo San saling memandang, tetapi keduanya sedikit mengerutkan kening. Tidak ada yang bodoh, atau mereka tidak akan dikirim untuk bernegosiasi. Meskipun kata-kata Ye Chen singkat, keduanya bisa mengerti dengan jelas. Ye Chen milik hatinya. Mo San mungkin tidak tahu betul, tapi Ling Hao memahaminya dengan baik. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Ye Chen, dia sangat mengenal sifat Ye Chen. Begitu dia memutuskan sesuatu, Raja Surgawi Laosu tidak akan bisa kembali. Di loteng kecil, karena sepatah kata dari Ye Chen, dia terdiam lagi. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk perlahan berbalik dan menatap Ling Hao dan Mo San dengan nada meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf, mari kita bicara tentang aliansi. Hai. Ling Hao menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada ruang untuk pembalikan dalam masalah ini. Ye Chen tidak setuju dengan kondisi yang diusulkan oleh keluarga Tianzong untuk bergabung dengan Yan Huang. Kemudian mereka hanya bisa mundur untuk membahas aliansi. Saya melihat bahwa Ling Hao mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Chen, Tuan Yan dan Huang, sebagai syarat untuk aliansi. Ye Chen mengambilnya, menyebarkannya perlahan, dan menulis lebih dari 20 artikel di atasnya. Benar saja, aliansi ini dan bergabung dengan Yan Huang bukanlah konsep sama sekali. Jika mereka menikah, itu setara dengan dua menjadi satu, dan mereka dapat dipisahkan satu sama lain. Tetapi aliansi tidak sesederhana itu, yang disebut kepentingan adalah yang paling penting. Ye Chen melihatnya dengan tenang, dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Su adalah suatu kondisi yang dibuka oleh keluarga Tianzong, yang membuatnya sulit. Saya tidak tahu kapan Ye Chen menutup gulungan itu dan memandangi Ling Hao dengan pandangan datar. Di depan, saya hanya bisa menerima Yan Huang, tapi yang terakhir ini, Yan Huang perlu mengirim 20 kaisar di Netherworld. Yang kuat menjaga keluarga Tianzong, yang sulit bagi beberapa pria kuat. Inilah yang dimaksud leluhur. Ling Hao tersenyum sedikit.
Ye Chen tersenyum, karena itu yang terjadi, maka saya juga berbicara tentang kondisi saya menjadi kuning. Itu adalah negosiasi, tetapi Lord Huang dan Huang mengatakan tidak apa-apa. Hanya ada satu syarat untuk Yan Huang. Keluarga Tianzong akan pindah ke Yan Huang. Pada saat itu, Yan Huang akan membangun gunung spiritual untuk keluarga Tianzong. Baik itu formasi hukum atau pesona, aku punya Yan Huang untuk membangun untukmu. Mendengar kondisi Ye Chen, Ling Hao dan Mo San saling memandang lagi, dan alis mereka mengerutkan kening lagi. Relokasi keluarga. Makna ini berbeda dari bergabung dengan Yan Huang. Saya harus mengatakan bahwa kondisi Ye Chen menyulitkan mereka. Bagaimana menurutmu? Ye Chen menyesap teh dan tersenyum pada mereka. Kondisi ini di luar ruang lingkup yang bisa kuputuskan. Pada akhirnya, Ling Hao mengerang, kita tidak punya hak sebesar itu. Kita seharusnya tidak menjawabnya, dan kita hanya bisa mendengarkan leluhur. Jadi, aku harus merepotkan keduanya untuk kembali. Kata-kata Yan Huang Seng berat. Ling Hao dan Mo San sudah berdiri dan membungkuk pada Ye Chen. Jadi, kita berdua akan kembali, terlepas dari apakah keputusan yang dibuat oleh leluhur itu identik dengan Yan Huang. Wan Haihan. Itu wajar, Ye Chen tersenyum. Chapter 525, Sashimi Kuning Tanah. Setelah Ling Hao dan Mo San pergi, Ye Chen duduk di kursi dan menggosok alisnya dengan keras. Segera, Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur keluarga Su semua datang. Melihat wajah Ye Chen kusut, dia mengerutkan kening, apa? Berbicara. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menyerahkan gulungan di atas meja kepada mereka bertiga, lihatlah sendiri. Zhong Jiang mengambilnya, dan ketiganya melirik. Meskipun kondisinya agak keras, mereka hampir tidak dapat diterima, tetapi membayar biaya ini dapat membuat keluarga Tianzong bergabung, dan itu bermanfaat. Ketiganya menatap Ye Chen satu demi satu, bertanya-tanya, kamu tidak akan menolaknya. Ini adalah kondisi aliansi, bukan kondisi bergabung dengan Yan Huang. Ketentuan untuk aliansi. Ketiganya menatap Ye Chen satu demi satu, bagaimana dengan kondisi untuk bergabung dengan Yan Huang? Biarkan aku menjadi menantu keluarga Tianzong. Mendengar kata-kata ini, wajah ketiganya menjadi sangat aneh, dan mereka saling memandang, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ragu, kamu tidak setuju? Jangan setuju. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sialan. Rao adalah kekuatan kuasi celestial dari leluhur keluarga Su. Hai. Zhong Jiang menghela nafas diam-diam, cinta di dunia ini. Itu debu merah dan salju, tapi dia diam. Meskipun dia juga memiliki beberapa penyesalan, dia mengerti Ye Chen dengan sangat baik. Ye Chen harus membuat keputusan seperti itu sebagai upaya terakhir. Dia tidak pernah mempertanyakan keputusan Ye Chen. Ya, di loteng kecil lagi-lagi terdiam. Sebagai Tuan Suci, Ye Chen masih sedikit bersalah. Jika dia berjanji untuk menjadi keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang, dan dengan bantuan mereka, tujuan besar Yan Huang akan lebih efektif. Tapi dia tidak bisa. Pengantin wanita yang dia identifikasi hanya Chu Xuaner, tapi dia tidak akan melupakan ini karena penyatuan Yan Huang. Jika Jiang San dan kecantikannya meminta Ye Chen untuk memilih, dia akan memilih Chu Xuaner tanpa ragu-ragu. Tuhan Suci, saya tidak tahu kapan keheningan di loteng kecil itu pecah. Seorang lelaki tua berambut gelap masuk, dan pertama-tama memberi hormat kepada beberapa orang. Kemudian dia berkata, jiwa memacu di Huang. Menikam jiwa. Mendengar nama itu bukan hanya Hong Cheng Sui dan Zhong Jiang, tetapi bahkan nenek moyang keluarga Su tidak bisa membantu tetapi memancarkan cahaya di mata mereka. Lulus, kata Zhong Jiang. Setelah pria itu pergi, Ye Chen tidak bisa membantu melihat ketiganya, melihat ekspresi dari ketiganya, asal-usul jiwa yang berduri ini tidak kecil. Ini bukan hanya kecil. Itu adalah leluhur keluarga Su yang berbicara, wajahnya menghela nafas dan berseru, dia adalah orang terkuat kecuali di Huang tetapi Zhongli. Pembunuhan kekuatan magis sangat mengerikan. Chong Jing, yang berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik kuasi langit, mengejutkan Dacu. Jadi menggantung. Rao adalah tekad Ye Chen, dan mau tak mau berteriak. Dia memiliki kekuatan itu. Zhong Jiang menggaruk janggutnya. Ketika Yan Huang tidak berpisah di masa lalu, Sister Zhong Xiao bertanggung jawab atas informasi, dan Sister Zhong Li bertanggung jawab atas pembunuhan. Jiwa yang menusuk adalah jenderalnya yang paling kuat. Catatan pembunuhannya belum rusak sejak Yan Huang memulainya hingga hari ini. Jika bakat seperti itu datang ke sini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya.
Dia pada dasarnya kesepian, dingin dan tidak normal. Orang seperti itu tidak pernah melayani hanya satu tuan, dan tidak ada kemungkinan untuk dilawan. Hong Chen Sue mengerang, Sister Zhongli berbaik hati kepadanya pada waktu itu, dan dia juga mengirimkan kehidupan ini selamanya sumpah yang menyertainya. Angin dingin bertiup ke loteng saat berbicara. Tanpa melihatnya, Ye Chen menggigil. Pada saat hantu-hantu muncul, seorang pemuda berkulit hitam telah muncul di depan ketiga lelaki itu. Pria ini ramping, dengan penampilan yang kaya seperti batu giok, dan rambut hitam lebat, seperti air terjun yang mengalir, matanya dingin, tampangnya dingin, dan temperamennya tajam. Seperti pedang pembunuhan yang tiada taranya, orang tidak berani menatap langsung ke sana. Ini adalah jiwa duri. Melihat pria di depannya, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, karena dia merasakan perasaan depresi dari jiwa duri. Jiwa yang menusuk telah melihat Yan Zun dan Feng Zun. Ketika Ye Chen terkejut, jiwa yang menyengat sudah berlutut dengan satu lutut. Ye Chen tahu bahwa Zhong Jiang dan Hong Cheng Sui yang berlutut, mereka dulu adalah Yan Zuang dan Yan Zun di bawah Lord Huang. Jarang kamu mengingat kami, Zhong Jiang tersenyum sedikit, bangun dan bicara. Jiwa duri tidak berbicara, perlahan bangkit, dan melihat sekeliling sebelum dia menatap tubuh Ye Chen. Junior Qin Yu, aku telah melihat jiwa penatua. Meskipun dia adalah Tuan Yan dan Huang, identitasnya lebih tinggi daripada jiwa penatua. Jiwa Sting masih tidak berbicara, tetapi sudut mulutnya diam-diam dipenuhi dengan jejak darah, yang membuat Ye Chen dan mereka mengerutkan kening, dan dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat bahwa jiwa Sting terluka. Ye Chen sedikit terkejut di hati mereka, seberapa kuat orang yang bisa melukai jiwa duri. 5 saudara mengirimmu ke sini, mengapa? Akhirnya, Hong Cheng Sui memecah keheningan singkat. Tuhan berkata bahwa dia ingin kembali ke Yan Huang. Kata-kata jiwa duri itu sangat dingin, tanpa emosi, dan sangat suka temperamennya. Ingin kembali ke Yan Huang. Meskipun kata-kata jiwa duri itu dingin, mereka membuat Zhong Jiang tiba-tiba ragu. Berita itu mengejutkannya. Ratusan tahun berkelahi, pernyataan seperti itu ingin kembali ke Yan Huang, jiwa duri, apakah aku salah? Hong Cheng Sui mencibir, mata yang indah acuh tak acuh, menatap jiwa duri. Memang, kata-kata Hong Chen Sui membuat mata Ye Chen sedikit membeku. Dari divisi Yan Huang, mereka tidak bisa saling bertarung, yang mana tidak ingin menganeksasi yang lain, dan sekarang datang ke pintu untuk kembali ke Yan Huang. Siapa yang tahu apakah ini jebakan? Pada saat ini, Ye Chen dan keempatnya menatap jiwa duri, dan loteng kecil itu terdiam. Tuhan terluka, ini sangat buruk. Jiwa duri menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengatakan rahasianya. Terluka. Zhong Jiang dan Hong Chen Sui mengerutkan kening ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ling Ling. Meskipun mereka telah menggoda selama bertahun-tahun, mereka masih ingat kasih sayang gurunya. Siapa yang menyakitinya? Zhong Jiang menatap jiwa duri itu, nadanya menjadi dingin. Dinasti pembunuh. Dinasti pembunuh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur Su tiba-tiba berubah, dan ekspresi mereka menjadi bermartabat. Apakah kekuatan mengerikan ini muncul kembali? Selain itu, Ye Chen memandangi wajah ketiganya, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Bahkan 3 surga kuasi hanya mendengar dinasti pembunuh yang begitu berubah warna, betapa mengerikannya seharusnya. Tuhan berkata bahwa dia lelah dan tidak ingin berperang lagi. Dia ingin datang ke Yan Huang untuk menyembah sang guru sebelum dia meninggal, dan dia ingin dimakamkan di kota kelahiran Yan Huang setelah kematiannya. Berlutut, tolong hormati Yan Zun dan Feng Zun. Kamu kembali dulu. Aku akan mengunjungi pintu besok, Zhong Jiang mengerang. Terima kasih banyak. Jiwa duri dalam ayunan penuh, dan setelah kata dingin diucapkan, dia tiba-tiba berbalik, melangkah keluar, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah jiwa duri pergi, loteng kecil menjadi sunyi lagi, suasananya menjadi agak tertekan dan berat, dan wajah mereka menjadi sedikit jelek. Melihat ini, Ye Chengan terbatuk, apakah ada yang memberitahuku asal mula dinasti Dewa Pembunuh, yang membuatmu begitu berkecil hati? Apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Chu? Zhong Jiangfei tidak menjawab kata-kata Ye Chen tetapi malah mengajukan pertanyaan kepada Ye Chen. Belum pernah mendengarnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kaisar Chu adalah kepala 9 Kaisar Dacu. Dia adalah orang kuat pertama yang menyatukan tanah yang luas ini dan menciptakan keluarga kerajaan Dacu. Tanah yang luas ini kemudian menjadi Dacu. 9 Kaisar Chu besar.
Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap Zhong Jiang dengan ragu-ragu. Mendengarkan arti para pendahulunya, Kaisar Timur, Raja Perang, Kaisar Xuan, dan 3 leluhur Xuan Chen, yang pernah menyatukan Dacu, juga semuanya peringkat di 9 Kaisar Cucu. Zhong Jiang mengangguk, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Bulan, Taiwan, Kaisar Pemakaman Surgawi, Kaisar Dong, Raja Perang, Xuan Huang, 3 leluhur Xuan Chen, juga dikenal sebagai Chen Huang, 9 dari mereka, dan mereka disebut Dacu 9 Kaisar, karena mereka semua menyatukan Dacu. Para senior tidak mengatakan, aku tidak tahu bahwa Dacu masih memiliki begitu banyak karakter garpu ternak. Ye Chen menghela nafas dan bertanya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan para dewa pembunuh. Tentu saja itu penting. Nenek moyang keluarga Su mengambil pernyataan. Dinasti dewa pembunuh didirikan pada era Kaisar Chu. Ini adalah kekuatan kuno dan mengerikan yang pernah menyebabkan masalah bagi Chu. Menurut legenda, penguasa generasi itu dari dinasti dewa pembunuh, Zheng Dia hampir membunuh Kaisar Chu berkali-kali. Namun, Kaisar Dia pertama kali melangkah ke langit dan menekan dinasti pembunuh dengan cara besar, yang menyatukan Dacu. Setelah kematian Kaisar Chu, Dacu jatuh ke dalam kekacauan lagi. Hong Chen Sue berkata perlahan, tanpa penindasan Kaisar Chu, dinasti dewa pembunuh dihidupkan kembali. Terlalu banyak pahlawan terbunuh dan mereka hampir menjadi Raja Dacu. Namun, karena Kaisar Yan Kaisar muncul, dinasti dewa pembunuh ditindas lagi. Yang disebut Kaisar Yan adalah pencetus Yan Huang Kaisan saya. Cincin batu giok Xuancang di tangan Anda adalah tulang giok Kaisar. Ditekan oleh 2 kaisar sebelum dan sesudah, dinasti pembunuh ini belum digulingkan, jadi digantung. Ye Chen mendengus. Itu juga karena Yan Huang menekan dinasti dewa pembunuh, yang membuatku Yan Huang dan dinasti dewa pembunuh memiliki kebencian sejak saat itu. Zhong Jiang mengerang, wajahnya jelek. Dan itu masuk akal. Tidak heran, bahkan Lord of the Huang telah memenangkan langkah ini. Ye Chen tidak bisa tidak terlihat bermartabat. Tidak peduli apa alasannya, aku harus pergi ke Di Huang besok. Zhong Jiang mengerang dengan janggut dan mengerang, dewa pembunuh lahir, dan dia sangat membenciku dengan Yan Huang, tidak peduli yang mana aku, sulit terhadap dinasti pembunuh saja, yang kita butuhkan adalah persatuan. Kuil yang haus darah sudah cukup bagi kita untuk sakit kepala, dan dewa pembunuh lainnya, situasi ini bahkan lebih kacau. Ye Chen mengerutkan kening dengan ganas. Itu buatan manusia, bersiap-siap. Hong Chen Sue memandang Ye Chen. Kamu adalah Tuan Yan dan Huang, dan saudara Zhong Jiang dan aku akan pergi ke Di Huang bersamamu besok. Aku mengerti.